Seorang anak kecil bernama Adip mengalami kejadian luar biasa yang membuat seluruh desa terkejut dan kagum. Ia jatuh ke dalam lubang api yang menyala besar, namun keluar tanpa sedikit pun luka bakar. Keajaiban ini menjadi bukti nyata kebesaran Allah yang Maha Kuasa, sekaligus membawa pelajaran mendalam tentang keimanan, syukur, dan kesabaran. Apa sebenarnya yang terjadi pada Adip? Bagaimana kisah penuh hikmah ini mengubah hidupnya dan seluruh desa? Saksikan cerita inspiratif ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya. Jangan lupa untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad dengan mengetik di kolom komentar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Saya mendoakan pendengar setia lembar akhir zaman ini selalu diberikan pahala berlipat ganda dan rejeki yang lancar. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hidup seorang anak laki-laki bernama Adip. Usianya baru menginjak 7 tahun, tetapi ia telah memikul tanggung jawab yang berat. Kehidupan di desa itu sederhana, hampir semua penduduknya adalah petani dan pencari kayu bakar. Namun, bagi Adip, desa itu adalah dunianya, tempat ia berlari-lari dengan senyuman polos di wajahnya. Sejak ayahnya meninggal dunia ketika Adip masih bayi, ia menjadi satu-satunya tumpuan bagi ibunya, seorang wanita tabah yang bekerja keras sebagai penjual kayu bakar. Adip memiliki mata yang selalu berbinar, seakan-akan menyimpan semangat yang tak pernah pudar. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, ia sudah terjaga. Suara langkah kecilnya bergema di rumah kayu mereka, membangunkan ibunya yang terlelap setelah bekerja hingga larut malam. "Bu, ayo bangun. Kita harus ke hutan lebih pagi agar kayunya tidak diambil orang lain," katanya dengan suara ceria, meski ia tahu sebenarnya tubuh mungilnya juga lelah. Hari itu, Adip dan ibunya bersiap lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap, namun dingin pagi sudah mulai merayap masuk ke dalam rumah. Adip membantu ibunya membawa keranjang kayu yang hampir sama besarnya dengan tubuhnya. "Adip, kamu tidak perlu memaksakan diri. Ibu bisa melakukannya sendiri," kata ibunya penuh kasih. Namun Adip hanya tersenyum sambil berkata, "Allah pasti akan membantu kita, Bu. Kalau kita bekerja bersama, pasti lebih ringan." Kalimat itu selalu membuat ibunya terharu, membuktikan bahwa anak kecil itu memiliki hati yang besar meski hidup dalam kekurangan. Sesampainya di hutan, Adip langsung memunguti ranting-ranting kecil yang berserakan di tanah. Tangannya yang kecil bekerja cepat, memungut satu persatu kayu yang sudah kering. Setiap kali ia menemukannya, ia tersenyum dan menunjukkannya kepada ibunya, seolah-olah itu adalah harta karun. Namun di balik senyumannya, ada kelelahan yang ia sembunyikan. Tidak jarang, tangannya terluka karena duri atau serpihan kayu, tetapi Adip tidak pernah mengeluh. Ia tahu betapa kerasnya ibunya bekerja untuk mereka, dan ia tidak ingin menambah beban wanita yang paling ia cintai itu. Meski kecil, Adip sering menjadi penghibur bagi ibunya. Ia sering bercerita tentang mimpinya menjadi seorang yang sukses agar bisa membelikan ibunya rumah besar. "Nanti kalau Adip sudah besar, Adip akan jadi orang kaya. Bu, kita tidak perlu lagi mengumpulkan kayu bakar. Ibu tinggal duduk santai di rumah sambil makan kue," katanya sambil tertawa. Ibunya hanya tersenyum pahit mendengar ucapan itu. Ia tahu impian Adip sederhana namun penuh harapan. Tetapi kehidupan mereka terlalu keras untuk menjanjikan mimpi-mimpi itu. Sore itu, setelah selesai mengumpulkan kayu, Adip dan ibunya berjalan pulang. Matahari yang mulai terbenam memancarkan warna keemasan di langit. Di sepanjang perjalanan, Adip terus berbicara, mencoba mengusir rasa lelah yang mulai menguasai tubuh kecilnya. "Bu, lihat betapa indahnya langit ini. Apakah ini tanda Allah sedang tersenyum kepada kita?" tanyanya polos. Ibunya mengangguk sambil tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh. Adip selalu melihat dunia dengan penuh keajaiban, bahkan dalam kemiskinan sekalipun. Namun, malam itu, ibunya melihat sesuatu yang berbeda pada Adip. Setelah makan malam sederhana berupa nasi dan sayur, Adip tampak sangat lelah. Tubuh kecilnya terkulai di tikar, tetapi senyumnya tidak pernah hilang. "Adip, kamu lelah sekali hari ini. Besok tidak usah ikut ibu ke hutan, ya?" pinta ibunya dengan lembut. Namun, Adip hanya menjawab, "Tidak apa-apa, Bu. Allah selalu menjaga kita, kan?" Dengan kalimat itu, ia tertidur dengan tenang, meninggalkan ibunya yang merenung di sudut ruangan kecil mereka.
Di tengah malam yang sunyi, ibunya duduk di dekat Adip, memandangi wajah kecil yang tampak begitu damai. Hati wanita itu dipenuhi dengan doa, berharap Allah selalu melindungi anak semata wayangnya. Adip, kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup ibu. Semoga Allah selalu memberkahi langkahmu, bisiknya lirih. Angin malam berhembus lembut di sela-sela rumah mereka yang rapuh, seolah ikut menyampaikan doa sang ibu kepada Sang Maha Kuasa. Pagi itu, mentari baru saja merangkak naik, memancarkan sinar keemasan yang menerobos sela-sela dedaunan. Adip dan ibunya memulai perjalanan mereka ke hutan seperti biasa. Adip tampak lebih semangat dari biasanya. Bu, hari ini Adip akan mencari kayu yang paling besar, biar kita bisa pulang lebih cepat, katanya penuh semangat. Ibunya tersenyum sambil mengelus kepala anaknya. Tapi hati-hati ya, nak, jangan terlalu jauh dari ibu, pesannya lembut. Sesampainya di hutan, mereka langsung mulai bekerja. Adip dengan lincah memunguti ranting-ranting kecil dan memasukkannya ke dalam keranjang yang ia bawa. Namun, tak jauh dari tempat mereka bekerja, ada lubang besar yang biasa digunakan penduduk desa untuk membakar kayu. Asap tipis masih mengepul dari lubang itu, tanda bahwa api di dalamnya belum benar-benar padam. Ibunya memperingatkan Adip, jangan mendekati lubang itu, nak, sangat berbahaya. Adip mengangguk patuh, tetapi rasa ingin tahunya tak bisa ditekan sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, saat ibunya sedang sibuk mengikat kayu, Adip melihat seekor burung kecil dengan bulu berwarna cerah terbang rendah di sekitar lubang itu. Matanya berbinar, terpesona oleh keindahan burung tersebut. Ia mencoba mendekati burung itu perlahan, tanpa menyadari betapa dekatnya ia dengan pinggir lubang. Burung itu cantik sekali, mungkin dia ingin aku menangkapnya, pikirnya polos. Tiba-tiba, langkah kecil Adip terpeleset di tanah yang licin. Tubuh mungilnya kehilangan keseimbangan, dan ia terjatuh langsung ke dalam lubang yang masih mengeluarkan api. Jeritan ibunya memecah kesunyian hutan. Adip, Allahu Akbar. Adip, teriaknya panik, berlari ke arah lubang dengan air mata membanjiri wajahnya. Ia mencoba melihat ke dalam lubang itu, tetapi kobaran api menghalangi pandangannya. Tubuhnya gemetar, tak berdaya menghadapi apa yang ia pikir adalah kehilangan terbesar dalam hidupnya. Orang-orang yang kebetulan berada di sekitar hutan mendengar teriakan itu, dan segera berlari untuk membantu. Mereka berdiri di tepi lubang, ikut panik melihat api yang masih berkobar. Salah satu pria berteriak, "Kita harus segera memadamkan apinya. Ambil air dari sungai." Namun, sebelum mereka sempat melakukan apapun, sebuah pemandangan luar biasa terjadi. Dari tengah kobaran api, tubuh kecil Adip tampak berdiri dengan tenang. Adip. Ibunya memanggil namanya dengan suara bergetar. Adip menoleh dan tersenyum polos. "Bu, aku baik-baik saja. Api ini hangat, tapi tidak menyakitkan," katanya dengan suara yang begitu tenang, seolah-olah ia sedang berbicara tentang sesuatu yang biasa. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu membelalakan mata mereka. Sebagian langsung bersimpuh, menangis, dan melafalkan takbir. "Allahu Akbar. Ini adalah tanda kebesaran Allah," teriak salah satu dari mereka. Ibunya jatuh berlutut di pinggir lubang, menangis terisak-isak. "Adip, nak, keluar dari sana," ibu memohon, katanya dengan suara parau. Namun, Adip tampak tidak tergesa-gesa. Ia melangkah perlahan menuju pinggir lubang, seolah kobaran api itu bukan apa-apa baginya. Ketika ia akhirnya keluar, tubuhnya tetap utuh, tanpa sedikit pun luka bakar. Pakaian yang ia kenakan pun tidak menunjukkan tanda-tanda hangus. Semua orang yang hadir terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Api yang membakar begitu hebat itu seolah tunduk kepada Adip. Ibunya memeluknya erat. Tubuhnya masih gemetar karena rasa takut dan haru. "Nak, bagaimana mungkin kamu tidak apa-apa? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya, masih sulit menerima kenyataan yang ada di depan matanya. Adip hanya tersenyum kecil dan berkata, "Aku tidak tahu, Bu. Tapi rasanya seperti ada yang melindungiku." Adip berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya kecil dan polos di antara orang-orang yang masih takjub dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa penduduk desa jatuh bersimpuh, mengangkat tangan mereka ke langit sambil melantunkan takbir. "Allahu Akbar. Maha besar Allah." Air mata membasahi wajah mereka, tanda rasa syukur dan kekaguman yang mendalam.
Ibunya memeluk Adip erat-erat, mencium wajahnya sambil terisak. Adip, nah, ibu hampir kehilanganmu, bisiknya dengan suara bergetar. Adip menatap ibunya dengan senyum yang begitu polos. Bu, aku benar-benar tidak apa-apa. Api itu tidak menyakitiku, seperti pelukan hangat, katanya. Ucapannya membuat semua orang yang mendengar semakin tertegun. Mereka saling berpandangan, mencoba mencari penjelasan, tetapi tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan kejadian luar biasa itu. Salah satu pria tua di desa, yang dikenal sebagai sesepuh, melangkah maju dan berkata dengan suara berat, "Ini bukan hal biasa. Ini adalah tanda kebesaran Allah." Seorang wanita yang membawa air untuk memadamkan api, masih gemetar, berbisik kepada suaminya. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa keluar dari api tanpa sedikit pun luka? Ini pasti perlindungan dari Allah. Suaminya mengangguk. Matanya tak lepas dari Adip yang berdiri di dekat ibunya. Sementara itu, orang-orang mulai mendekat, mencoba menyentuh Adip seolah-olah memastikan bahwa ia nyata, bahwa keajaiban itu benar-benar terjadi. Ibunya mencoba menjelaskan apa yang ia lihat kepada sesepuh desa. Suaranya bergetar saat ia berkata, "Saya melihat sendiri, Pak Tua." Adip jatuh ke dalam lubang itu, dan api berkobar sangat besar. Saya yakin dia tidak akan selamat. Tapi saat saya memanggilnya, dia berdiri di sana, seperti tidak terjadi apa-apa. Sesepuh itu menundukkan kepala sejenak, lalu berkata, "Allah yang Maha Kuasa telah menunjukkan kebesarannya melalui anak ini. Tidak ada penjelasan lain selain ini adalah kehendaknya." Adip, yang tidak mengerti mengapa semua orang begitu terpukau, hanya berdiri dengan senyum kecil di wajahnya. Ia tidak merasa dirinya istimewa, hanya seorang anak yang tadi hampir kehilangan keseimbangan. Namun, sesuatu dalam dirinya merasa hangat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang melindunginya. "Bu, mungkin ini karena doa ibu setiap malam," katanya polos, membuat ibunya kembali menangis haru. Ia tahu betapa sering ia berdoa agar Allah melindungi anak satu-satunya itu. Beberapa penduduk desa berinisiatif membawa Adip dan ibunya pulang. Mereka merasa kejadian ini harus segera diceritakan kepada ulama desa, agar dapat dipahami lebih dalam. Sesampainya di rumah, Adip diminta beristirahat. Namun, ia justru sibuk bercerita kepada ibunya tentang apa yang ia rasakan. "Bu, rasanya ada cahaya di sekelilingku. Api itu seperti menjauh dariku. Aku tidak takut, Bu. Aku merasa aman," katanya dengan mata berbinar. Ibunya hanya bisa terdiam, memeluk anaknya erat sambil mengucapkan doa syukur berulang kali. Malam itu, rumah kecil mereka tidak lagi terasa sunyi. Banyak penduduk yang datang untuk melihat Adip, membawa makanan, buah-buahan, bahkan hadiah kecil sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatannya. Orang-orang menganggap kejadian itu sebagai berkah bagi seluruh desa, bukan hanya bagi Adip dan ibunya. Namun di tengah keramaian itu, sesepuh desa berdiri di depan pintu, wajahnya serius. "Besok pagi kita harus berbicara dengan ulama. Kejadian ini terlalu besar untuk dianggap biasa," katanya tegas. Ibunya hanya mengangguk setuju, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa cemas dan syukur. Sementara itu, Adip sudah tertidur pulas di tikar sederhana mereka, dengan senyum damai di wajahnya. Malam yang gelap terasa berbeda, seolah keajaiban yang terjadi membawa cahaya baru ke dalam kehidupan mereka. Pagi itu, rumah Adip dipenuhi orang-orang desa. Mereka datang membawa berbagai persembahan, mulai dari makanan hingga kain, sebagai ungkapan syukur atas keselamatan Adip. Namun, di tengah keramaian, sesepuh desa terlihat berbicara serius dengan seorang ulama yang datang dari masjid desa. Ulama itu adalah Kiai Salman, sosok yang dihormati karena kebijaksanaannya. "Kejadian ini bukan hal biasa, Kiai," ujar sesepuh. "Kami yakin ini adalah tanda kebesaran Allah." Kiai Salman mengangguk perlahan, menyimak dengan penuh perhatian. Adip dan ibunya diminta duduk di ruang tengah. Semua mata tertuju pada mereka, namun Adip tetap tenang. Kiai Salman mulai berbicara. Suaranya lembut tapi penuh wibawa. "Ananda Adip, ceritakan kepada kami apa yang terjadi di hutan kemarin. Jangan takut, Nak. Apapun yang kau rasakan adalah kehendak Allah," katanya. Adip memandang ibunya sejenak sebelum mulai bercerita. "Saya terjatuh, Kiai. Tapi saat saya berada di api, saya merasa hangat, bukan panas.
Rasanya seperti ada cahaya yang melindungi saya. Api itu tidak mendekat, ucap Adib dengan polos. Ucapan Adib membuat semua orang tertegun. Kiai Salman menutup matanya sejenak, lalu berkata, "Ini adalah tanda kebesaran Allah. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jika dia berkehendak, bahkan api yang membakar pun tidak akan menyentuh hambanya." Suasana hening, hanya terdengar beberapa orang mengucap takbir. Seorang ibu tua yang hadir di ruangan itu menangis sambil berkata, "Adib adalah anak pilihan. Allah menunjukkan kebesarannya melalui dia." Ibunya, yang sejak awal hanya terdiam sambil memeluk Adib, akhirnya berbicara. "Kiai, apakah ini pertanda baik atau buruk? Saya takut sesuatu yang tidak saya pahami akan menimpa anak saya," katanya dengan suara bergetar. Kiai Salman menatapnya dengan lembut. "Ibu Adib, tidak ada yang perlu ditakutkan. Keajaiban ini adalah bentuk perlindungan dan kasih sayang Allah. Justru ibu harus bersyukur dan mendidik Adib agar tumbuh menjadi anak yang soleh, yang bisa membawa manfaat bagi banyak orang." Setelah mendengar penjelasan itu, hati sang ibu sedikit tenang. Namun, kekhawatiran tetap ada. Ia hanya seorang wanita biasa, yang hidup dari hasil kerja keras memungut kayu bakar. Bagaimana mungkin ia mampu membimbing seorang anak yang kini dipandang istimewa oleh seluruh desa? Ia memandang Adib, yang masih duduk di pangkuannya, dengan perasaan bangga bercampur takut. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, bimbinglah aku untuk menjaga amanah MU ini." Sementara itu, berita tentang keajaiban Adib mulai menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak orang yang datang untuk melihatnya. Bahkan beberapa dari mereka membawa anak-anak mereka agar bisa didoakan oleh Adib. Namun, Adib yang masih kecil tidak mengerti mengapa banyak orang memujanya. "Bu, kenapa mereka ingin bertemu dengan Adib? Adib kan hanya anak biasa," tanyanya polos. Ibunya hanya tersenyum lemah dan berkata, "Karena mereka melihat kebesaran Allah melalui dirimu, Nak. Tetaplah rendah hati." Kiai Salman, yang sering mengunjungi rumah mereka sejak kejadian itu, memberi pesan kepada para penduduk. Jangan jadikan Adib sebagai alat untuk mencari keajaiban duniawi. Keajaiban ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur dan memperkuat iman kepada Allah, ujarnya tegas. Pesan itu membuat orang-orang sadar bahwa fokus mereka bukan pada Adib sebagai individu, tetapi pada kebesaran Allah yang telah ditunjukkan melalui dirinya. Malam itu, setelah keramaian mereda, Adib dan ibunya duduk berdua di beranda rumah mereka. Angin malam berhembus lembut, membawa kesejukan yang menenangkan. "Bu, Adib akan selalu ingat pesan Kiai Salman. Adib ingin menjadi anak yang baik, agar Allah selalu menjaga kita," katanya dengan mata bersinar penuh harapan. Sang ibu tersenyum, memeluknya erat. Dalam keheningan malam, ia berbisik, "Allah telah memberkahi kita, Nak. Tugas kita adalah menjaga berkah itu dengan sebaik-baiknya." Hari-hari berlalu sejak kejadian luar biasa itu, tetapi keajaiban yang dialami Adib tetap menjadi pembicaraan hangat di desa dan sekitarnya. Orang-orang terus berdatangan, berharap mendapatkan berkah dengan sekadar melihat Adib atau mendengar kisahnya secara langsung. Beberapa membawa doa dan harapan mereka, percaya bahwa kehadiran Adib bisa membawa kedamaian. Namun, di balik kekaguman itu, Adib tetaplah anak kecil yang sederhana. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa, membantu ibunya dan bermain bersama teman-temannya. Namun, di hatinya, ia merasa ada tanggung jawab besar yang kini berada di pundaknya. Di masjid desa, Kiai Salman mengadakan pertemuan khusus untuk membahas apa yang harus dilakukan agar keajaiban ini menjadi hikmah bagi semua. Adib adalah tanda kebesaran Allah, tapi kita tidak boleh menjadikan dia sebagai pusat perhatian yang berlebihan. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk memperkuat iman dan memperbanyak syukur, ujar Kiai Salman kepada para penduduk yang hadir. Penduduk desa mengangguk setuju, meskipun sebagian dari mereka masih sulit untuk tidak menganggap Adib sebagai anak istimewa. Suatu hari, seorang pria kaya dari desa tetangga datang dengan membawa hadiah berharga, termasuk perhiasan emas dan kain sutra. Ia memohon kepada Ibu Adib untuk mengizinkan dirinya membawa Adib ke kotanya, dengan janji akan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik. "Anak Anda memiliki berkah yang besar. Saya akan merawatnya seperti anak saya sendiri," katanya meyakinkan. Namun, Ibu Adib menolak dengan tegas, meskipun dengan sopan. "Maafkan saya, Pak. Adib adalah anugerah dari Allah, dan tempatnya adalah di sini,"
bersama saya. Hidup sederhana kami sudah lebih dari cukup, jawabnya dengan suara mantap. Keputusan itu menyebar cepat, dan banyak yang memuji keteguhan hati Ibu Adip. Dia tahu bahwa harta dunia tidak sebanding dengan keimanan yang ada dalam diri anaknya, kata salah seorang penduduk. Namun, Ibu Adip tahu bahwa tantangan sebenarnya adalah menjaga hati Adip agar tetap rendah hati dan tidak terpengaruh oleh perhatian yang berlebihan. Adip, ingatlah, kita hidup bukan untuk dipuji manusia, tetapi untuk mendapat ridho Allah. Pesannya kepada anaknya setiap malam sebelum tidur. Sementara itu, Adip mulai menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan yang tak biasa untuk anak seusianya. Ketika seorang penduduk datang mengeluh tentang kesulitannya, Adip berkata, "Pak, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kesulitan ini adalah ujian, dan setiap ujian pasti membawa hikmah. Jangan berhenti berdoa." Kata-katanya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam, membuat orang-orang merasa tenang. Banyak yang percaya bahwa keajaiban di hutan tidak hanya melindungi tubuh Adip dari api, tetapi juga membawa cahaya ke dalam hatinya. Namun, tidak semua orang menerima kejadian itu dengan lapang dada. Beberapa mulai merasa iri dengan perhatian yang diberikan kepada Adip dan ibunya. Mereka berbisik-bisik, menyebarkan kabar bahwa apa yang terjadi mungkin hanya kebetulan, atau bahkan rekayasa. Kabar itu sampai ke telinga Ibu Adip, yang hanya bisa berdoa agar Allah menjaga anaknya dari fitnah. Ketika Adip mendengar hal itu, ia berkata, "Bu, biarkan saja mereka bicara. Kalau kita benar, Allah pasti membuktikan kebenarannya. Kita hanya perlu sabar." Pada suatu malam, Adip bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berjalan di tengah jalan yang bercahaya, dengan banyak orang di sekelilingnya. Mereka memegang tangan Adip, mengucapkan doa dan terima kasih. Ketika ia bangun, Adip menceritakan mimpinya kepada ibunya. "Mungkin itu petunjuk, Bu, bahwa Adip harus menjadi orang yang berguna untuk banyak orang," katanya. Ibunya tersenyum, meskipun hatinya berat. Ia tahu bahwa perjalanan Adip baru saja dimulai, dan akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Keesokan harinya, Adip memutuskan untuk berbicara kepada penduduk desa di masjid setelah sholat Jumat. Dengan suara kecil tapi mantap, ia berkata, "Apa yang terjadi pada saya di hutan adalah kehendak Allah, bukan karena saya hebat atau istimewa. Semua ini adalah tanda agar kita semua semakin dekat kepadanya. Janganlah memandang saya, tapi pandanglah kebesaran Allah yang melindungi kita setiap saat." Ucapannya membuat semua orang terdiam, lalu menangis haru. Sejak saat itu, Adip bukan hanya menjadi simbol keajaiban, tetapi juga simbol keimanan dan harapan bagi desa kecil itu.